Iya, akhirnya live lagi gue udah lama. Hari ini gue makan pangsit ini dari. Wah, lagi live ya? Iya. Ikut saya ke kantor. Ah, Ikut. kok bisa-bisanya Pak sih cuma mencet tombol like Pak, bukan tombol rudal. Bahayanya apa ini Pak? Ya justru itu karena kamu mencet tombol live. Ayo ikut saya ke kantor. Ya Allah Pak, ini topik yang dibicarain sih ngobrol masalah pangsit dong Pak. Nggak ada ngerugiin ya, makar ngegulingin negara nggak ada Pak. Ini dong pangsit. Udah ikut. Ya Allah Pak, kemarin katanya OTT doang yang kena. Ya karena Anda pengguna OTT nanti ada regulasinya juga. Ya Tetap ikut. gila, ini OTT-nya tipu-tipu kali Pak. Pak, ini kalau sel penuh gara-gara orang kayak saya yang cuma live doang, gimana nasibnya yang lebih berhak di penjara Pak? Yang ngebalakutan, yang koruptor, gimana nasibnya? Hak mereka masa kalang-kalangan sama kita? Nggak enak kita Pak. Ya tetap ikut. Ya Tetap. Allah. Bentar Pak, saya nanya dulu Pak. Ini kalau saya cuma nonton Pak, saya nggak bikin live, cuma lihat aja, saya ikut nggak Pak? Ikut. Mungkin bisa jadi saksi. Ya ilah, ya Allah. Pak, saya tuh kadang nonton live juga nggak sengaja Pak, kepencet dong di notif itu terus muncul. Saya masuk di room live sendirian, nggak enak, mau pergi tuh nggak enak. Apalagi ditegur sama dia, makin nggak enak perginya Pak. Masa begitu aja kena Pak? Karena kamu harus ikut. Karena kita harus tetap sesuai sensor. Ya ilah, emang yang lulus sensor yang gimana Pak? Yang nyuruh tentara makan kerupuk tapi diikat ke kaki orang Saya emang nggak ada pikiran ke situ Pak. Hormat saya sama tentara juga. Ayo ikut udah. Lama kamu. Ya Allah. Ikut. RCTI dan iNews nih, grup MNC ini, mereka mengajukan gugatan judicial review mengenai undang-undang penyiaran, Bang. Ini banyak banget masukan dari para konten kreator, YouTuber, para selebgram, dan beberapa influencer yang menganggap ini seperti mengkebiri orang-orang untuk berkreasi gitu loh, Bang. Ini gimana nih, Bang? Ini penting loh Bang, teman-teman, Abang bisa nggak tolongin Bang, gimana caranya ini Bang? Bukan, lu bilang kan lu terima, jangan kan lu, gue juga kerangkring pada ngomong, Bang ini bagaimana katanya. Masuk juga? Lah iya, kita ini kan apa namanya dalam ada juga ya, Bang, apalagi masa pandemi begini, salah satu obat mengisi kejenuhan itu adalah membuat konten-konten kreatif namanya. Nah lalu kemudian konten-konten kreatif itu di judicial review sehingga nanti kita susah. Dia bilang begitu. Iya. Nah, kalau nggak salah, anak abang juga suka tuh Bang ya, bikin konten gitu Bang ya. Itu juga makanya yang menjadi protes di waktu kita makan pagi kan misalnya gitu loh, ditanya kan gitu loh. Nah akhirnya sesudah kita pelajari ya kan, ya cobalah nanti kan kebetulan pihak RCTI itu kita kenal. Siap. Kita akan ya komunikasikan dengan ini mereka. Konkret. Ya bagaimana kemudian ini nanti ada solusinya. Siap. Nah cuman memang Iya, Bang. ini ada masalah yang jauh lebih penting menurut gua. Maksudnya, Ya kan? Bang? Ya kalau kita bisa ngomong soal judicial review ada yang lebih penting menurut gua. Oke. Saat ini nih teman-teman kreatif nih, kreator ini, Konten YouTuber itu kan kemudian diambil pajak kan? Iya Bang, ada potongannya besar Ada Bang. potongannya gede. Yang ngadu juga banyak. Oke. Nah, padahal kalau menurut hemat gua nih, yang namanya Facebook, yang namanya Instagram, yang namanya Google, itu kan karena kawan-kawan ini, kemudian dia dapat pemasukan. Iya, betul. Nah, kita akan coba dorong, gitu kan, bahwa ya kenapa bukan perusahaan-perusahaan itu yang kemudian nanti kita tarik. Iya kan? Ini kan kawan-kawannya yang kan ngumpulin duit nih, yang dapat perusahaan gede. Nah perusahaan gede itu satu perak aja kan nggak ada yang masuk nih ke Indonesia. Kita akan coba dorong sekuatnya, ya tentunya dengan nilai pajak yang wajar ya, hitungan bisnis itu bahwa ya kita berhak mendapatkan berapa perak yang memang harus didapat dari oleh negara. raksasa itu. Dari mereka itu gitu loh. Jangan ini kemudian baru ngomong hai guys, lalu dipajak, langsung blep. Bagaimana coba gitu kan gitu. Nah, ya kalau mau lebih ekstrim sebenarnya anak bangsa kita ini kan nggak kalah dengan orang-orang di luar. Kalau kita mau ekstrim kita bisa aja minta Menteri BUMN misalnya, tolong perintahkan Telkom. Kenapa kita nggak buat Google, nggak bikin Bang, Facebook? ini keren Bang. Iya bisa. Sebenarnya itu bisa lakukan. Ketika pandemi ini berlalu, semua tuh bisa jalan seharusnya, iya kan? Tapi ya katakanlah itu kan sudah mendunia ya. Ya sudah, kalau enggak ya kita minta win-win solution dong, kan gitu.
pajaknya taruh buat negara. Oke. YouTuber oke, kreator ya berkreasi untuk kemudian sama-sama mendapatkan keuntungan. Oke. Perusahaan dapat keuntungan, negara dapat keuntungan, yang kreator ini dapat keuntungan. Oke. Nah, Atau itu baru BUMN yang bikin bisnis beginian, ya, Bang ya? ya bisa aja kita minta BUMN kalau kayak begini. Wow. Kan begitu. Wow. Ya habis bagaimana? Baru hai guys, langsung kena pajak. Brek, kan begitu. Nah kan kasihan orang-orang kayak lu juga gitu loh. Ampun bener. Iya. Nah, jadi menarik nih sebenarnya, Bang. Ide Abang ini kan jadi yang disorot di masa pandemi ini kan bisnis digital kan lagi mulai berkembang. Iya. Artinya itu yang didukung sama pemerintah, Bang. Betul. Ya? Nah, dengan Abang sebagai pimpinan DPR ikut menyuarakan hal ini mungkin jadi apa ya, Bang ya? Jadi ada secara harapan sih buat teman-teman para konten kreator nih, Bang ya. Untuk misalnya gini, Bang. Tadi kan Abang bilang kalau perusahaan-perusahaan raksasa itu mereka nggak nyetor ke negara, kalau perlu dibuat bisnis yang serupa. Iya bisa aja, kita kan bisa bikin. Negara kita negara berdaulat. Jadi ya kita kan? gunting dia nih, Bang. Seluruh fasilitas kita ada, Telkom kita kuat. Ya kan, Menteri BUMN kita orang kreatif juga itu. Oke. Ya kan? Iya. Apa susahnya kan gitu loh. Nah, cuman sekarang yang sudah jalan, ya udah mau nggak kita sama-sama yuk gitu loh. Jangan cuman punya misalnya ya kita tahu gitu loh, kantornya ada. Cuman orangnya kan nggak ada. Betul, Bang. Facebook, Bang. Nah, misalnya ya gue nggak ngomong itu yang mana, pokoknya Facebook, ada. Bang. Gue pernah datang ke sana, Bang. Lu yang ngomong, bukan gue, gitu kan gitu loh. Kan kalau gue nih hati-hati sekali gitu loh. Jangan sampai nanti kita kena kena penalti, Iya, kan Bang. gitu. Gue pernah datang ke situ, Bang, sama Andre, Bang. Nah, jadi Bisnis yang triliunan nggak ada, Bang, itu, Bang. Untungnya Iya. kita sebagai negara gitu loh, Bang. ya itulah yang menurut gua ini mesti kita perbaiki. Iya. Ya kita bukan mau kemudian, ya sebenarnya kan bisnis ini terbuka juga kalau kita mau bikin. Tapi kan kalau yang sudah ada pun bisa kemudian memberikan manfaat buat negara, saling mendukung dengan para kreator yang begitu bangun pagi itu sudah cering-cering, ada ide kemudian berkreatif, ya kenapa enggak gitu kan gitu. Iya. Nah kalau misalnya itu jalan semua sejahtera kan, termasuk lo juga dan happy kan gitu. Bagaimana kalau enggak, lo kan pasti kalau pajak banyak pendapatan nggak banyak pasti hari-hari mikir lagi, ini gue ngomong apa lagi nih, itu lo kan begitu. Iya. Ini menarik, Ben. Jadi inilah yang memang apa yang dirasakan oleh para influencer, para konten kreator. Gue yakin deh, pasti teman-teman juga tahu ternyata memang negara belum diuntungkan. Negara ya, Bang ya? Belum diuntungkan dengan mereka ada di situ. Masih belum. Dan Abang punya ide untuk kalau mereka harus kita tarikin. Iya, selayaknya begitu. Tentunya, jangan konten kreatornya ditarikin. Jangan dong, gitu loh. Ini kan anggap kan marketingnya. Marketingnya mereka. Ya memang ada pajak penghasilan kan, pajak penghasilan biasa. Tapi kalau itu kemudian diambil persentase dari setiap karya kreasi yang dibikin dan itu jumlahnya menurut besar, pengaduan kawan-kawan. Besar, Bang, betul, Bang. Ya itu gede kan gitu loh. Abang ngerti dari mana, Bang, ini? Ya, Bang, Abang kan bukan gua, politik mulu biasanya. Bukan. Setelah selesai berpolitik ini, gue juga pengen jadi YouTuber kan begitu. Jadi kita pikirin dari sekarang. Jangan sampai bro nanti, waduh, ini pajak jadi menyebabkan kita berhenti berkreasi kan gitu. Dan kena undang-undang penyiaran tadi. Iya, gitu loh. Jadi menarik banget nih, Bang. Jadi ini teman-teman coba kalian tulis di kolom komentar deh, bagaimana tanggapan kalian mengenai hal ini. Gue merasa lega banget sekarang karena gue udah nyampein langsung kepada pimpinan DPR RI, Bang Sufmi Dasko, yang memang dikenal ya agak selon sih, Bang Dasko ini. Tapi gue juga lega, udah nyampein ini supaya gue nggak diprotes anak gue juga kan begitu. Anak gue nanyain soal ini juga. Karena dia kan rajin bikin konten, terus ntar, waduh, bagaimana pajaknya katanya begitu.